larangan-larangan dari pemerintah gimana tuh Bang Agung? Menurut lo? Gue kecewa sih, kecewanya tuh dalam artian gini. Pure niatnya tuh sebenarnya kayak nolongin orang yang nggak bisa beli barang baru. Ya nggak sih? Untuk yang dalam negeri pun gue minta itu tolong benahi juga Bang. Jadi apa? Gue juga sih agak kecewa, gue juga agak kecewa sama pemerintah. Yang gue nggak ngertinya sih gini. Ya Allah, gue susah loh jawabnya kayak gitu. Mungkin sip, Poncales. Ya kenalin dulu dong, kenalin diri dulu. Anjir, kenalan juga naonnya. Bang, gue nama gue Charles Bang ya. Biasa gue dikenal dengan Stool Second Branded. Akun gue dulunya main di sepatu. Tapi di semua kita mainin lah ya. Kita mainin semuanya lah pokoknya. Oh jadi sebelum ini mainnya sepatu? Iya, dulu main di sepatu. Biasa sortir dari barang-barang dari Thailand gitu. Oke. Terus maksudnya tadi semuanya dimainin itu? Yang kaos gue mainin juga, kaos, topi. Nah, bener kan. Sekarang Banyak ngerti lah namanya di rumah nih anak ini. Apa ini yang mau kita tanya? Kita kopek. Yang kameramen boleh nanya, mau nanya apa, titip pertanyaan juga boleh. Bang. Janggitan itu Sarah itu mah nggak boleh gitu. Itu nanti ditit gitu ya. Bang Les. Udah berapa tahun sih Bang main sepatu? Kalau main sepatu kurang lebih nggak lama sih, gue juga masih anak-anak baru. Gue masih, kalau di sepatu gue sekitar 4 tahunan lah, 4 tahun lah kurang lebih. 5 tahun udah matang lah. Tapi emang pure dari awal mulai lu usaha itu pure langsung terjun ke sepatu atau ada yang sebelum-sebelumnya nggak sih? Mulainya gue dari online shop, gue main di online shop, terus gue lihat orang-orang kan biasanya ngupload doang tuh di online shop. Pas gue lihat orang-orang mulai pada ke live Facebook kan ya. Pada ke live, gue lihat di mana-mana ada live, jadi akhirnya gue terjun nyobain lah nge-live tuh kayak gimana sih. Jadi gue akhirnya dari cuman sekedar upload akhirnya jadi nge-live juga. Nggak, maksudnya gini, upload tadi di Shopee itu thrift juga atau barang baru atau gimana? Barang campur, ada barang baru, ada barang thrift gitu. Oke, jadi setelah lu lihat kayaknya marginnya lebih bagus di online, lu terjunlah ke live. Dan lu lihat perbandingannya gimana dari offline ke online tuh? Sebenarnya jujur ya Bang. Kalau jujur mah sebenarnya lebih enak online sih, lebih kayak nge-live ya? Lebih enak nge-live. Soalnya dulu juga gue punya toko juga gitu. Punya toko di Bobatu. Ya sebenarnya mah ada plus minusnya ya, cuman kayaknya lebih enak di live sebenarnya sih. Apalagi kalau untuk second dan tidak secondnya sebenarnya lebih, kalau yang gua alamin lebih enak lebih worth it ininya sih, lebih worth it di persekonan karena harga tuh tergantung dari rasa suka. Oh iya benar. Jadi nggak ada yang ada nilai, masih nggak ada nilai ya, betul, benar ya. Orang nggak bisa nerka ya ini harga sekian. Iya benar sih. Tapi kayak emang kalau udah fanatik tuh selesai. Iya, apalagi gua kan dari zaman SMP gua udah ngetrip ya, zaman dulu kita SMP, terus STM ngetrip dari zaman dulu di Cibadak, terus pindah ke Tegalega, ke Gede Bage kan, masih ngetrip juga gitu. Gua juga sering lihat yang kayak orang posting pakaian gitu-gitu tuh sampai 69 juta. Apaan sih itu, bener sih? Menurut lu sih? Kalau menurut gua sih mungkin aja sih, karena dari jenisnya ya, dari langkanya mungkin barang vintage ya worth it sih kata gua. Apalagi tergantung kita punya dana enggaknya ya. Kalau punya dana juga sebenarnya, kalau dana gua gede juga, gua seneng sih dengan yang itu. Masuk akal juga. Sebenarnya bukan ini Bang, bukan barangnya yang mahal, kita yang punya duit. Betul. Kalau lu punya duit mah 64 juta mah cincai lah ya, masih benar. Bal-bal yang masuk ke Indonesia tuh banyaknya ini sekarang teh, kalau kita beli bal tuh banyaknya barang baru dijadikan second. Jadi kayaknya nggak ngerasa murni dapat second, kayaknya aneh aja gitu. Maksudnya barang baru dijadikan second. Jadi barang baru original nggak apa-apa kali ya? Kalau barang baru original nggak apa-apa kali? Justru itu barangnya banyaknya premium yang kesini-sini. Oke, jadi kalau kayak ketemunya di bal, mindset orang ini di barang pasti original.
Tahu-tahu nggak ini semua barang juga. baru, Iya. yang premium, dimasukin ke bal, dan itu bikin orang yang nonton, Ya, oh ini barang yang legit second, gitu ya. barang legit, gitu. Tapi sebenarnya itu premium. Iya, sebenarnya mah itu mah banyaknya premium sih, nggak bisa dipungkiri lah. Sekarang bal-bal apalagi sejak dilarangnya masuk persekenan kan, Iya. lebih ke banyaknya jadi barang-barang baru ya. Mereka caranya juga kayaknya mereka tuh manfaatinnya kesulitannya barang second masuk mungkin dari luar ke Indonesia, jadi maininnya baru-baru banyaknya gitu. Tapi baru di repackaging jadi second gitu. Selama yang lu buka yang sepatu, yang nge-thrift sepatu itu, dari build quality itu gimana, Bang? Kayak susah ngebedainnya atau emang kayak sebenarnya kalau emang barang lu original, lu bisa ngasih garansi ke penonton, guys ini barangnya original loh, gue dapatnya ya kayak lu live terus kayak barang original, bener-bener original nih, lu ngasih garansi ke orang kalau ini bener-bener original, itu kan bisa lanjut harusnya. Kenapa lu harus kayak apa ya? Kayak down gitu sama bersaing sama premium? Coba. Iya, karena apa ya dibilang kenapa ya, karena jadi kebawa males aja sebenarnya mah, jadi kebawa males gitu. Yang biasa terima cari barang-barang banyaknya ya, dari dulu emang udah banyak nih barang premium, tapi premiumnya juga emang udah second dari balnya gitu, second dari sananya premium dapat second. Cuman sekarang tuh udah terlalu over gitu, baru udah semua gitu. Apalagi dulu sempet gue juga main-main ke Thailand gitu ya. Oh, lu sempet ke Thailand? Sempet dulu langsung ke Aran. Gue ke Aran terus gue lihat mereka memperlakukan barang baru barang baru tuh sampai di gerinda gitu biar kelihatan secondnya gitu. Jadi jadi kayak dimanipulasi gitu ya, jadi barang baru terus dibikin kayak second. Jadi kesannya tuh kayak ini ya. Jadi itu yang bikin males. Dan lu tau gak, kalau misalnya ini menurut gue ya, asumsi gue tuh kalau misalnya lu pindah ke sini pun masih udah Martin tuh kayak pindah ke kaos fashion yang bukan bawahan, yang atasan, itu bakal terjadi juga loh, Bang. Pasti, makanya gue bilang nggak nutup semua di semua persekenan, pasti ada lah. Cuman kan ya sebenarnya udah lama juga gue udah main, udah jenuh. Terus modal juga cukup gede kalau main di persepatuan itu. Itu minimal sepatu berapa sih itu satu bal? Kalau sepatu kan macam-macam lah. Kalau kita belanja dari Thailand ya paling murah di 8 juta, sama ongkir kena di angka 12 juta lah. Isi 100. Oh, berarti PP paling 50 murah. Itu banyaknya running. Kalau misalkan yang lebih murah sih. Mahal lah. Rata-rata di 30 kayak luxurian bisa sampai 100 juta per bal gitu. 100 juta per bal? Serius loh? Serius. Itu isinya apa sih? 70, 100 kuantiti tetap 100? Tetap 100. Kuantitinya ya jonggolnya, tapi di luxurian, isinya kayak Gucci, Balenciaga, Givenchy, full Italian lah. Itu satu piece berarti 10 juta. Anjir gila, gue belum pernah tuh. 1 juta lah, Bos. 1 juta, sorry 1 juta satu piece ya? Oke. Cuma kan masih bisa laku lah di Indonesia. Pernah lo jual? Pernah lah. Gila sih. Cuma 1,5, 2, masih bisa lah. Ada yang jual 5 juta ya. Tapi yang pelanggan lama ada yang minta nggak? Cuma kayak lu balik ke sepatu lagi lah, kayak jual sepatu gitu. Ya banyak. Bentar lu, kita hold dulu yang itu. Yang paling mahal lu jual sepatu berapa? Yang paling mahal gua jual sepatu, gua nge-thrift harga di 700, gua jual di 4,6. Oh, bukan yang lu nge-thrift, yang lu ketemu di bal yang lu beli nih. Oh, kalau bal yang gua beli beda sih, sejak gua main bal kan sama thrift beda gitu. Dulu gua nge-thrift awalnya, terus gua main bal. Kalau di bal gua udah lebih ke mainnya udah ke seller gitu, jadi berbagi sama seller, jadi nggak akan tinggi. Yang penting putaran lah ya, putaran cepat aja sih sebenarnya. Selama yang lu main bal, lu juga tetap masih hunting masih tetap. Jadi gue datang bal juga, gue masih nontonin orang live, gue masih hunting kalau ada barang yang gue suka dan gue rasa gue bisa ngambil keuntungan dari itu, kenapa enggak gitu. Bang, lu bisikin dong Bang, marginnya dari main sepatu berapa sih? Bisikin bang. Main margin kalau per bal-balan sebenarnya nggak lumayan sih kalau bal-balan. Kalau misalkan bal-balan margin kalau kita langsung belanja nih dari Thailand, kurang lebih dapat lah 3 sampai 5 juta per bal. Satu bal ya?
Itu satu bal itu kayak 100 piece, lu ngabisin berapa hari buat nge-live? Kalau gua bongkar ya bisa sampai, kalau dari satu bal, kalau bongkaran bal agak cepet sih sebenarnya. Kalau bongkaran bal agak cepet ya, kita agak kalau untuk kepala-kepala pas banyak keluar langsung badan itu, Pak. Karena kan rata-rata seller yang ambil ya. Paling bisa 2. Gila. Tim kreatifnya nggak nyamin gue kopi. Terus gimana Bang? Ya paling mah kalau margin, kalau kecepatan mah bisa lah, kita satu bal itu bisa ngabisin 3-4 hari paling lambat. 3-4 hari. Kalau lagi rame mah bisa sehari satu bal keluar. Sehari satu bal ya? Gila sih. Terus kenapa? Dan setelah yang udah lu yang lu jalanin, yang ini nih, yang ke sini nih, enakan yang mana? Sama-sama banyak, sama-sama sebenarnya, nggak ada suka bedanya. suka duka lah dulu lah. Iya, suka duka. Gue main di perkawasan ini kita hampir udah 1 bulan ya. Kita sebulan lebih lah ya. Sama aja sebenarnya gitu. Rata-rata kan kalau main, makanya bedanya gini, kita jual bal sama kita ngercah, kita langsung bongkar, kita live, kan bedanya gitu tuh. Kalau bal untung nggak besar, tapi apa namanya, kita nggak pusing gitu. Beda sama kita pas kita bongkar. Kalau kita bongkar kan bedanya kita harus tahu buang kaki kemana, lempar badan mana, kepala udah jelas lah, di live juga pasti keluar gitu. Cuman pasti agak sulitnya di buang kaki, kayak harus ngolah ngolah barangnya gimana caranya biar keuntungannya ini. Tapi selama ini habis. Lo kasih kiat-kiat lah ke penonton gimana kayak ngolah kaki, badan gitu. Ngolah kaki sama badan intinya mah kita ngitung aja gitu. Gue bongkar bal langsung gue hitung gitu, kepala langsung gue bagi kepala, badan, kaki gitu. Jadi gue maksimalin kepalanya dulu nih, kepalanya mampu gue sanggup gue jual berapa, terus badannya maksimal gue buang berapa. Nanti kalau di kaki itu ya udah anggap aja untung sih sebenarnya. Kan rata-rata di main thrift ini kalau bongkar-bongkaran bal nih ya, sebenarnya keuntungan tuh pasti di barang gitu, nggak akan langsung terputar, langsung tiba-tiba terima, buka bal langsung gitu. Walaupun ada gitu, ada beberapa bal yang langsung, tapi banyaknya mah kita harus olah lagi gitu, biar ketemu gitu. Jadi emang kayak harus nyari buyer itu yang kayak pemain bawah badan, betul. Kayak emang harus kita pegang gitu ya. Jadi apabila kita habis setelah bongkar bal, tiba-tiba ada sisa barang, itu bisa langsung kita lempar habis gitu.